Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya ingin bertanya dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 28 tentang pergumulan Yakub dengan Tuhan Allah yang menjadi awal Yakub dipanggil Israel karena menang bergumul dengan Allah. Pertanyaannya, apa maksud dan tujuan kisah ini? Khususnya di ayat 24 dikatakan ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Siapakah laki-laki yang dimaksud itu? Dan apa masalahnya sehingga mereka bergulat? Mohon penjelasannya Pak Esra, terima kasih. Kita baca di dalam Alkitab kan ada banyak perumpamaan ya. Tahu-tahu Yesus bicara perumpamaan ini, perumpamaan ini, perumpamaan ini. Nah, sebenarnya perumpamaan itu ada 2 macam. Yang pertama namanya spoken parable, perumpamaan yang diucapkan. Tetapi ada jenis perumpamaan lain, yaitu perumpamaan yang diperagakan. Contoh, Tuhan Yesus tahu-tahu mau cari makan dari pohon ara ini, dia lihat tidak ada buah. Lalu dia kutuk pohon ara ini. Padahal dengan jelas dikatakan waktu itu bukan musim pohon ara. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus dalam tanda petik sebodoh itu? Kan memang bukan musim buah. Kenapa bukan musim buah, tapi cari buah? Begitu tidak dapat buah, pohonnya dikutuk. Kalau kita mengartikan bahwa itu memang peristiwa yang
Memang sungguh-sungguh terjadi. Tapi kalau itu memang ekspresi dari kejengkelan Yesus karena tidak ada buah, Yesus tidak pernah pakai kuasanya untuk menghancurkan ciptaan. Tapi anehnya dia kutuk pohon. Kedua, pohon itu bukan makhluk bermoral yang harus bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab itu makhluk moral dalam hal ini adalah manusia, malaikat, iblis. Tapi pohon tidak bisa dituntut pertanggungjawaban. Kalau begitu apa maksudnya? Konteks menentukan bahwa ibadah orang Yahudi kelihatan begitu menarik, hebat. Tapi ternyata beberapa hari nanti begitu Yesus masuk dan Yesus melihat ternyata bait Allah dijadikan sarang penyamun. Dosa penuh di sana. Maka sebenarnya tindakan mengutuk pohon ara itu Yesus sedang beri perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Tentang Israel yang seperti pohon daun lebat, aktivitas agamawinya hebat, tapi buah tidak ada, pertobatan tidak ada. Maka seperti pohon ara dikutuk, demikianlah dia akan mengutuk mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, itu perumpamaan. Di dalam perjanjian lama apalagi lebih banyak perumpamaan dalam bentuk action parable. Misalnya Hosea. Hosea itu disuruh Tuhan pergi ambil seorang perempuan sundal dan kawini dia. Lalu Hosea pergi dan ambil Gomer. Lalu kawin, lalu menghasilkan anak. Setelah hidup dengan Gomer, tiba-tiba beberapa saat kemudian Gomer pergi melacur lagi. Lalu Tuhan suruh Hosea pergi ambil lagi. Tebus dia, ambil lagi. Apakah itu benar-benar terjadi? Benar. Tapi apa maksud Tuhan di situ? Maksudnya memberikan perumpamaan. Bahwa sama seperti Hosea pergi ambil Gomer perempuan pelacur itu, demikianlah Tuhan memilih Israel yang telah melacur dengan banyak penyembahan berhala. Sudah diangkat jadi istri lagi, masih murtad lagi dan pergi lagi. Dan ternyata kasih Tuhan begitu besar, ambil lagi. Nah, itu namanya perumpamaan. Contoh lain, Yunus. Bagaimana cara Tuhan menaklukkan Yunus? Suruh supaya Yunus, tiba-tiba dia bikin pohon jarak. Lalu Yunus berteduh di bawah. Tiba-tiba Tuhan kirim ulat. Lalu makan itu pohon, lalu pohonnya mati. Apa artinya? Itu perumpamaan. Maka di akhir Tuhan bilang begini, kamu itu sayang pada pohon jarak yang kamu tidak buat. Masakan aku tidak sayang kepada orang Niniwe, bangsa yang besar ini? Itu perumpamaan yang diperagakan. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, Yakub sedang mengalami masalah besar. Masalah besarnya adalah mau menghadapi Esau, dan dia khawatir akan ancaman Esau mau bunuh. Dengan kata lain, Yakub sedang punya pergumulan. Pergumulan itu secara harfiah itu artinya perkelahian, pergulatan. Tapi kan seringkali kita juga pakai bahasa itu ya. Bapak saya lagi bergumul ini, ada hutang banyak jadi saya bergumul. Bapak saya ada pergumulan, saya sakit. Jadi kadang-kadang kita menyebut masalah yang kita hadapi itu sebagai pergumulan, pergulatan. Seolah-olah kita sedang bergumul dengan sesuatu. Nah sekarang coba kalau Bapak alami sakit penyakit. Ini saya ada pergumulan. Lalu Bapak datang bergumul di hadapan Tuhan. Kalau tahu kankernya Bapak yang menang, Bapak mati. Tapi ternyata kalau kankernya sembuh, mujizat, berarti Bapak menang. Dalam pergumulan itu Bapak menang. Sekarang dia lagi bergumul dengan Esau. Nah, pergumulan itu lalu disampaikan dalam perumpamaan yang diperagakan. Dengan cara apa? Tahu-tahu datang satu orang itu. Lalu bergulat. Itu pergulatan sungguh-sungguh. Tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa Yakub menang ya. Yakub menang itu artinya apa? Dalam pergumulan itu masalahnya diatasi. Karena dia menang dalam pergumulan itu. Dan kenyataannya Esau tidak jadi membunuh dia. Malah menyambut dia. Ya, jadi pergumulan itu harus dipahami dari sudut pandang perumpamaan yang diperagakan.